Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kembali lagi bersama saya Vikaris Abednego dalam program Resapi, Renungan Sabtu Pagi. Bapak Ibu dan juga saudara-saudari sekalian, dahulu di tahun 1940-an ketika Perang Dunia Kedua tentunya kita mengenal sebuah peristiwa Holocaust di mana terjadi pembantaian terhadap orang-orang Yahudi. Di tengah-tengah pembantaian yang terjadi pada saat itu, tentunya ada beberapa orang yang nekat untuk menolong orang-orang Yahudi yang sedang dikejar-kejar oleh pemerintah Jerman pada saat itu. Salah satunya adalah Suster Denis. Dia merupakan seorang biarawati yang di Perancis, dia melayani di Perancis sana, dan dia dengan segala usaha dan upayanya berusaha untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. Dan disebutkan bahwa ia pun menyelamatkan sekitar 83 orang Yahudi pada saat itu dengan menyembunyikan mereka dari pemerintah. Usaha Suster Denis ini tentunya merupakan sebuah usaha yang nekat, di mana pada saat itu pun gereja cenderung bertindak mengikuti pemerintahan yang ada. Pada saat itu, Suster Denis berani mengambil langkah yang melawan berbagai macam kebiasaan pada saat itu. Pengalaman serupa juga dapat kita temukan di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18, yaitu kita menemukan seorang tokoh yang bernama Obadja. Tentunya Obadja yang ada di kitab 1 Raja-Raja ini merupakan pegawai istana Ahab. Bila kita melihat 1 Raja-Raja pasal 18, kita dapat menemukan bahwa Obadja adalah kepala istana. Dia bukanlah orang yang sembarangan, tapi dia adalah orang yang paling dipercaya untuk memegang seluruh isi istana di bawah komando Raja Ahab pada saat itu. Tentunya Obadja memiliki peran yang besar. Namun kita bisa melihat bagaimana ketika Raja Ahab memerintah, kondisi Israel pada masa itu sangat kacau. Kita melihat bagaimana bangsa Israel menjauhkan diri dari Tuhan, mereka menyembah Baal dan ilah lain. Dan ketika ada yang menolak untuk menyembah, maka akan dieksekusi karena sistem pemerintahan pada saat itu tentunya mengikuti kemauan raja. Jika raja memiliki kepercayaan kepada satu dewa, maka rakyat harus mengikutinya. Pembelotan ataupun pemberontakan terhadap raja salah satunya adalah memegang atau memeluk kepercayaan lain. Ketika kita melihat hal ini, tentunya kita bisa menyadari bagaimana di dalam masa pemerintahan Raja Ahab sudah banyak menindas dan bahkan membunuh nabi-nabi. Di dalam 1 Raja 18 ini kita dapat menemukan bagaimana Obadja yang adalah kepala istana berani untuk menyembunyikan nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan bagi Israel sebelum Elia. Tentunya kita dapat melihat di ayat keempat bagaimana Ahab dan juga Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan. Dan di ayat keempat dijelaskan bahwa Obadja mengambil 100 orang nabi lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Di situ kita bisa melihat bagaimana ada tindakan
dari seorang Obadya, yang dimana Obadya ini adalah orang yang takut akan Tuhan, yang memelihara imannya, dan ia menggunakan kekuasaan yang telah dipercayakan kepadanya untuk berbuat apa yang baik dan juga benar. Namun seperti layaknya manusia pada umumnya, Obadya mengalami dilema-dilema di dalam kehidupannya. Ketika Ahab menyuruhnya untuk menemui Elia dan mencari Elia, dan ketika Obadya menemui Elia, Obadya sempat ragu. Bila Obadya kembali dan berkata kepada Ahab, tetapi Elia diangkat oleh Roh Tuhan ke tempat lain, dan jika keterangan yang diberikan oleh Obadya itu palsu, maka Obadya harus dipenggal, harus mati. Tentunya hal inilah yang mengantarkan kisah Obadya di pagi hari ini. Kita dapat melihat bagaimana Obadya menjembatani pertemuan Elia dan juga Raja Ahab. Obadya tentunya menjadi seorang figur yang bisa kita lihat dan kita pelajari kehadirannya. Di dalam kehidupan kita, tentunya sebagai manusia kita diperhadapkan dengan berbagai dilema. Layaknya Obadya, mungkin kita memiliki hal-hal yang berkelainan dengan apa yang dikatakan oleh hati nurani kita. Kadang mungkin kita menerima sebuah tekanan dari luar diri kita, dari orang-orang yang ada di sekitar kita untuk melawan hati nurani kita. Tetapi terkadang kita hanya terdiam saja, kita tidak mampu melawan dan akhirnya ikut arus. Tetapi di dalam diri Obadya yang pada pagi hari ini kita renungkan, kita dapat melihat bahwa ada upaya untuk tetap teguh memelihara apa yang baik dan benar ketika berada di posisi yang sulit. Tentunya kita sebagai manusia dikaruniai berbagai macam hal oleh Tuhan. Kita dikaruniai oleh keluarga, dikaruniai oleh posisi kita mungkin di kantor, jabatan kita, atau harta kita, atau posisi kita di tengah-tengah masyarakat. Kita adalah bagian dari masyarakat yang mungkin dipandang dan memiliki pengaruh di tengah-tengah orang banyak. Namun terkadang hal-hal dilematis seperti tadi sering kita temui. Ada yang berlawanan dengan kehendak dan hati nurani kita ataupun apa yang kita percayai. Melalui kisah Obadya ini kita diingatkan bahwa kita perlu menunjukkan seperti apa diri kita selaku orang percaya. Hidup penuh dengan dilema. Orang mungkin tidak mengerti bagaimana posisi kita, namun kita sebagai orang percaya perlu bisa mengambil sikap yang benar, tindakan yang benar lewat tanggung jawab yang telah Tuhan berikan kepada kita. Melalui pekerjaan kita, posisi kita di dalam pekerjaan, posisi kita di dalam keluarga, posisi kita di tengah-tengah masyarakat. Hal itu tentunya memerlukan kebijaksanaan. Karena itu marilah kita meminta kebijaksanaan dari Tuhan agar kita bisa mengambil tindakan yang baik dan yang benar. Meskipun orang lain melihat bahwa hal yang kita lakukan mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, tapi bila tindakan itu berasal dari penghayatan iman kita, bahwa kita tahu apa yang baik dan benar, maka janganlah ragu mengambil tindakan itu. Kita sebagai orang Kristen tentunya perlu meneladani. Jika ada hal yang tidak benar, maka kita tidak bisa tinggal diam. Kita perlu bersuara. Dan kita perlu menggunakan diri kita sebaik mungkin demi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya renungan pada pagi hari ini dapat menguatkan kita untuk meniru, dan juga meneladani Obadya yang meskipun berada di dalam dilema,
ia tetap mampu mengambil tindakan yang baik dan benar. Dan ketika ia mengambil tindakan itu, kita dapat melihat bahwa Tuhan melalui Elia menunjukkan kuasanya. Elia hadir di tengah-tengah dan menghadap Ahab serta nabi-nabi Baal. Obadya diselamatkan karena Obadya telah berusaha mengupayakan apa yang baik dan yang benar menurut imannya. Janganlah takut, janganlah gentar. Tetaplah maju dan kerjakan keselamatan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang baik, kami berterima kasih atas firman dan renungan yang bersama-sama kami dengar. Kiranya renungan yang bersama-sama telah kami dengar pada pagi hari ini dapat menguatkan kami untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan baik di tengah-tengah kehidupan kami. Bentar kami akan melanjutkan kembali kegiatan kami. Tuhan bimbing segala aktivitas yang akan kami lakukan pada hari ini. Ya Allah ya Bapa, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau menuntun setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sekian resapi pada pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali di resapi yang akan datang. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua.